Di tahun 2024, bunga pinjaman online fintech lending itu turun jadi 0,3%. Hal ini berlaku untuk semua pinjol legal yang ada pada daftar rekomendasi OJK 101 fintech lending, termasuk Shopee Pinjam yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara pada nomor urut 64. Nah, PT Lentera Dana Nusantara ini telah mendapatkan izin operasional sejak 2 Juni 2021. Jadi, ini pinjol resmi dan bukan penipuan. Lalu, pinjaman pertamaku di Shopee Pinjam adalah 1 juta di 3 November 2022. Dan sekarang, 1,5 tahun berselang, limit pinjamanku di Shopee Pinjam adalah 10,5 juta. Nah, limit pinjaman ini kita bisa cairkan berkali-kali selama limitnya masih ada. Di mana nanti aku akan tunjukkan di mana ada pinjaman aktif dan sisa limitnya akan kucairkan kembali. Jadi, buat kamu yang cari referensi pinjaman online terbaik dan terpercaya, boleh klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andretuan upload video-video baru. Lalu, buat kamu yang tertarik untuk mengajukan pinjaman di Shopee Pinjam, ada beberapa syarat mudah yang perlu kita penuhi. Yang pertama, warga negara Indonesia dan punya iktp. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, punya rekening atas nama pribadi. Dan kalau kamu belum punya rekening, bisa aktifkan rekening SeaBank yang jadi satu ekosistem dengan aplikasi Shopee. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk mendapatkan SeaBank Pinjam yang kasih bunga lebih rendah dibandingkan Shopee Pinjam. Lalu yang keempat, kamu harus isi formulir dari SeaBank Pinjam. Dan kita udah tunjukkan beberapa contoh formulir sebagai berikut. Nah, ini adalah tampilan produk keuangan dari aplikasi Shopee. SPayLater, S-Pinjam, Shopee Meter, asuransi, cicilan handphone, S-Jaminan BPKB, investasi pintar, dan juga reksadana. Pada video kali ini, kita akan fokus untuk S-Pinjam atau Shopee Pinjam, di mana aku ada tagihan 559.000. Dan dengan begitu, aku juga tetap akan mengambil pinjaman, lalu kita akan buktikan apakah bisa ambil pinjaman di Shopee ketika ada pinjaman lain yang sedang aktif. Oke, caranya gampang banget, kita klik S-Pinjam. Berikutnya, limit tersedia 9.971.000 dari total limit 10,5 juta. Lalu aku ada jatuh tempo di 5 Juni 2024 sebesar 559.000. Lalu kita klik ajukan. Berikutnya, aku coba ajukan pinjaman, itu yang paling kecil adalah 100.000 dan yang paling besar sesuai dengan sisa limit. Di sini aku masukkan pinjaman 9,9 juta. Lalu kita bisa pilih durasi pinjaman 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Pada kesempatan ini nanti kita akan simulasi dan kita akan hitungkan bunga pinjaman dari Shopee Pinjam. Berikutnya ada proteksi S-Pinjam, yang mana kalau kita klik ini ada beberapa benefit seperti bebas denda keterlambatan 1 kali dan seal insurance proteksi pinjaman. Kita klik OK dan kita matikan. Nah, kita juga akan membandingkan apa sih perbedaan kalau kita aktifkan dan tidak aktifkan. Jadi ternyata pinjamannya itu cicilannya turun dari 1.240.000 jadi 1.216.000. Berikutnya kita bisa pilih rekening bank kita, yang mana itu pilihan banknya ada banyak banget, dan yang direkomendasikan adalah SeaBank, BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan bank digital serta BPD, itu semua lengkap. Nah, kalau kita udah tahu fitur dasar dari aplikasi Shopee, yuk kita bahas tentang cicilannya. Untuk pinjaman 9.900.000, itu ada admin 99.000 atau 1%, dan kita terima di rekening 9.801.000. Lalu kita perlu cicil Rp1.216.050, dan detailnya adalah sebagai berikut. Kita perlu bayar sesuai dengan tanggal pencairan 5 Juni 2024 sampai dengan 12 bulan ke depan. Lalu kita ubah temponya untuk pinjaman 9.900.000, tempo 6 bulan, cairnya 9.801.000. Lalu kita perlu cicil 2.041.000 selama 12 bulan ke depan. Berikutnya, untuk pinjaman 9,9 juta, tempo 3 bulan, kita terima 9.801.000 dan kita perlu cicil 3.691.000. Kalau misalkan kalian rasa ini itu kebesaran untuk cicilannya, kita bisa ubah-ubah untuk jumlah pinjaman yang kita ajukan.
pada contohnya di sini, 7.500.000. Tempo 12 bulan, potong admin 1%, kita terima 7.425.000. Lalu kita bayar cicilan 921.000. Berikutnya, untuk pinjaman 7.500.000, tempo 6 bulan, kita terima potong admin 1%, 7.425.000. Cicilannya 1.546.000. Kemudian untuk pinjaman 7,5 juta, tempo 3 bulan, potong admin 1%, kita akan terima 7.425.000 dan cicilannya 2.796.000. Lalu kita ubah lagi cicilannya jadi 5 juta, tempo 12 bulan, potong admin untuk semua tempo tadi sudah sama ya. Kalau adminnya ternyata potong 1%, jadi kita terima 4.950.000 dan cicilannya 614.000. Lalu untuk pinjaman 5 juta, tempo 6 bulan, cicilannya 1.030.000 dan pinjaman 5 juta, tempo 3 bulan, cicilannya 1.864.000. Lalu kita ubah lagi untuk pinjamannya jadi 2,5 juta, tempo 12 bulan, itu potong admin 1% kita terima 2.475.000 dan kita cicil 307.000. Berikutnya untuk pinjaman 2,5 juta, tempo 6 bulan, kita terima 2.475.000 dan kita cicil 515.000. Lalu untuk pinjaman 2,5 juta, tempo 3 bulan, kita terima 2.475.000 dan cicilannya 932.000. Nah, aku udah kompilasi dan hitungkan buat teman-teman, di mana ada kolom pencairan, tenor, cicilan, total, selisih, dan pada akhirnya kita bisa ketemu berapa sih bunga pinjaman dari Shopee Pinjam. Nah, aku menemukan untuk tenor 12 bulan bunganya 4,07%, lalu untuk tempo 6 bulan bunganya 4,16%, dan untuk tempo 3 bulan bunganya 4,33%. Berapapun pinjaman kita, tenornya sama, ya udah, ini adalah bunganya. Nah, teman-teman mungkin boleh komen di bawah, katanya di Shopee Pinjam itu ada yang dapat bunga 1,95%. Kalau kalian dapat bunga pinjaman tersebut, boleh komen di bawah untuk jadi action channel ini bisa dapat bunga pinjaman yang lebih rendah dari Shopee Pinjam. Lalu pada kesempatan kali ini, kita akan pinjam sebesar 3 juta, temponya itu 3 bulan, kita akan terima 2.970.000 dan kita akan cicil 1.118.000. Kita klik tanda tangan perjanjian dan kirim, dan Shopee Pinjam akan memberikan notifikasi. Jangan kita cairkan kalau diarahkan oleh pihak tidak dikenal dan ada modus penipuan menukarkan undian atau hadiah kontes. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau kita menyerahkan pinjaman, jangan buru-buru. Lihat semua notifikasi ataupun peringatan dari aplikasi. Kalau misalkan sudah jelas, kita klik lanjutkan. Berikutnya, kita bisa tanda tangan perjanjian secara elektronik. Di sini, ini Shopee Pinjam yang paling unik ya. Kita harus tanda tangan di atas layar kita, dan begitu selesai, kita akan terima hasil pengajuan pinjaman. Pengajuan pinjaman sedang diproses dan akan diproses dalam 1-3 hari kerja. Ini adalah summary-nya, di mana kita pinjam 3 juta, admin 30.000, durasi pinjaman 3 bulan, kita akan terima 2.970.000 dan bayar cicilan mulai bulan depan 1.118.000. Ini akan cair ke rekening Bank Mandiri dan kita bisa klik kembali ke S-Pinjam. Lalu kita bisa lihat limit tersedia tinggal 6.971.000 dan ternyata baru menunggu sebentar kita udah dapat notifikasi pinjaman berhasil ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik kamu. Dan begitu aku cek, ternyata udah benar, uangnya langsung masuk ke tabungan Bank Mandiri. Jadi pencairan dari si bank pinjam itu sangat mudah sekali. Dan dari pengalaman kita ambil pinjaman di Shopee Pinjam, kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kamu bisa dapat limit sampai 25 juta dan pada saat ini aku dapat 10,5 juta. Lalu yang kedua, kamu bisa daftar hanya cukup KTP, tinggal isi formulir dan dapatkan limit yang kamu inginkan. Lalu yang ketiga, bunga pinjaman dari Shopee Pinjam itu mulai dari 1,95% dan aku dapat bunga 3,95%. Dan kesimpulan yang keempat, ada tempo yang fleksibel sampai dengan 12 bulan. Nah, itulah dia pengalaman kita ambil pinjaman di Shopee Pinjam. Dan buat kamu yang tertarik untuk dapat limit pinjaman lebih tinggi,
bisa consider yang namanya aplikasi EasyCash atau sekalian pinjam ke bank digital, dan video review keduanya udah aku upload di video ini. Linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!